technology lovers, welcome to Magdalene's Mind. Brought to you by 94.7 UFM and Magdalene.co. Kita akan membicarakan satu topiknya masih berhubungan sama tema kita bulan ini, yaitu Free Your Soul, ya kan? Dan Hera dan juga Devi sudah memilih topik kali ini karena itu juga termasuk di artikelnya Magdalene.co ya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi tentang bagaimana supaya kita bisa nggak memakai lagi di Twitter hashtag salah fokus ya. Karena yang mau kita ngomongin sekarang adalah mindfulness, gimana cara supaya fokus. Teman-teman dari Magdalene juga setuju kalau sekarang ini kita hidup di dunia yang membuat kita susah buat fokus ya kan sih. Kenapa sih kok tiba-tiba ngambil tema yang ini nih hari ini? Karena emang lagi pada harus memaksa diri untuk multitasking atau? Iya emang betul-betul. Tadi gue tadi baca sesuatu yang quote ya tulisannya. Kalau misalnya kamu if you say yes to too many things, that means you're being unfaithful to the things you said yes before. Jadi kalau lu terlalu dalam banget ya, nah ini dalam buat gue karena gue freelancer. Oke, iya. Tendensinya gue ngambil semua kerjaan, gue multitasking sampai akhirnya gue kayak mau tarik rambut gitu. Nah itu esensi dari sebenarnya bukan hanya pekerjaan aja ya, tapi sehari-hari juga sering gitu. Nggak komit terhadap suatu hal karena terlalu banyak. Gue sih emang dari dulu emang gampang distracted gitu. Tapi sudah ada ini nih smartphone nih jadi tambahin terus makin yang sampai malam terus yang seminggu yang matiin. Tapi di smartphone lo sendiri ada berapa banyak aplikasi yang membuat lo sampai ada distraction? Kayak lo bukan termasuk orang yang gampang sosmed freak ya? Enggak sih, cuma tetap aja gitu kerjaan banyak. Berita apa gitu lah. Baca baca. Banyak banget yang maksudnya mau ngerjain sesuatu tuh ada aja ntar keluar kebetulan lagi iseng-iseng ada artikel menarik baca lagi. Maksudnya jadinya nggak kerjaan yang harus dilakukan tuh jadi nggak dikerjain gitu. Ada sebuah obligasi gitu ya di beberapa perusahaan sekarang ini gitu ya, termasuk salah satu persyaratannya buat orang kerja di perusahaan itu adalah harus bisa multitasking. Tapi menurut gue sih justru mungkin kalau kita bisa mengerjakan banyak hal, maksudnya banyak kebiasaan mungkin iya, tapi mengerjakan banyak hal dalam satu waktu itu yang kayaknya malah itu ada penelitian yang bilang bahwa itu sebetulnya nggak bagus gitu ya, counterproductive malah nggak produktif malah buat otak kita juga nggak bagus. Selamat malam Eva. Selamat malam Yari. Selamat malam Eva. Halo Eva. Oh ya Hera Devi. Oke, Eva, lo sudah membuktikan bahwa lo memang pendengar yang baik. Karena biasanya orang kalau kenalan, gue lupa namanya. Biasanya kalau kenalan, ya ini coba suruh ulang pasti nggak bakal inget. Oke, ingat namanya. Eva. Namanya siapa? Kenapa? Saya namanya siapa? Eva Muhtar. Karena lo udah nge-tweet juga. Dan ini termasuk yang beken lah di Twitter ya. Eva, kalau di artikel yang lo tulis di Magdalene.co adalah tentang yang pertama yang mau kita share yang mana, Dev? Kan ada dua artikel ya. Dua-duanya, tapi yang menarik yang tentang listen tuh. Yang tadi karena dari beberapa koresponden kita responnya di Twitter bilangnya kan kalau ngobrol suka blank gitu. Nah, Eva kan nulis tentang itu ya, Eva. Bisa diceritain gak sih kenapa lo nulis tentang itu? Apa yang concern lo kok tiba-tiba lo bisa mengadres isu tentang listening itu? Oh, karena waktu itu gue memang sangat tertarik, bukan waktu itu, selalu ya saya sangat tertarik sama cara kita mendengarkan ya, karena kita merasa kita sudah mendengarkan, tapi seringkali kita memang belum sebetulnya mendengarkan. Baru-baru ini aku baca ada satu quote gitu, dia bilang ini bukan masalah overload dari information, tapi filternya kita yang kurang baik. Jadi untuk mengatakan bahwa semakin banyak distraksi juga juga ya. Iya, ada tanggung jawab juga di dalam diri kita ya untuk mengatakan kenapa kita sampai terdistraksi gitu kan. Jadi balikin aja ke diri kita lagi untuk oke, kalau gitu sekarang saya tidak memutuskan untuk tidak terlalu distracted dengan hal-hal yang tidak menjadi fokus saya pada saat ini. Ada nggak saran lu sekarang how can we istilahnya occupy the moment gitu, inhabit the moment supaya kita bisa punya kualitas hidup yang lebih daripada sekarang, yang lebih baik? Waktu itu ada saya baca saya mendengarkan audiobooknya Adia Shanti ya, salah satu mindfulness teacher. Dia ketika ditanya how, dia mengatakan drop the how. And I think that's the best answer. Karena ketika Devi nanya gitu, how to occupy this moment, dari mana? How to be present? Well, just be present. Oke. Itu nggak ada. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya itu nanti kita jadi mikir lagi nih.
Iya sih. benar ya. Jadi ya kalau misalnya pengen mendengarkan ya dengarkan aja. Oke, kalau gitu. Thank you banget Eva ya. Jangan lupa lo dengerin terus sampai jam 8 ya. Jadi waktunya kamu Oke. mendengarkan ya. Oke. Thank you, Pak. Thank Terima you, kasih Eva. dah. Yo, bye. Kita sekarang ngobrol sama Yendi ya. Oke, halo Yendi. Halo. Hai. Iya. Halo Yendi. Halo semuanya. Jadi Yendi ini gimana? Mau diceritain apa nih, Hair Dev? Jadi yang gue tahu ya ini temanku. Mm-mm. Jadi kami sama-sama dulu sempat latihan Lulusan, untuk lulusan satu program yang melatih kita supaya lebih mindful. Oh, lo udah sampai ikutan Terutama- program juga. Terutama untuk urusan makan. Oke. Sebenarnya sih yang kalau gue coba praktekin ini itu dari 3 aspek, dari mind, body, sama soul gitu. Jadi let's say ambil contohnya dari mindful eating. Kayak kita harus berdialog nih gitu. Ketika kita lapar atau pengen makan, sebenarnya itu karena memang lapar fisik belum makan, atau capek, atau sebenarnya emosi Lapar mata. gitu. Atau lapar mata. Oke. Nah jadi misalnya kayak diajarinnya itu kayak mau makan ambil porsi sedikit, terus aktifkan seluruh indera dari mulai lihat tampilannya bagus, warnanya bagus, terus aromanya diserap kayak gitu sampai akhirnya pas suapan pertama tuh akan terasa oh iya enak ya gitu. Jadi benar-benar Dirasain ya. dirasain banget gitu. Jadi kayak gitu. Nah nanti dari situ lambung kita itu akan kasih kode. Misalnya ketika oke, udah cukup nih gitu. Jadi kita udah nggak mau nambah lagi karena sebenarnya kita udah puas gitu. Soul kita tuh sudah fulfilled dengan si makanan ini. Ini nggak apa namanya ngaruh nggak ke tubuh lo? Maksudnya lo turun berat badan lo atau gimana? Ngaruh. Dari gue sempat turun sekitar 6 kilo. Wow. Tanpa tanpa ngerasa berdiet ya gitu. Maksudnya benar-benar Tanpa ya, perasaan bersalah ya. gitu karena aktivitas gue berjalan biasa gitu. Terus gue juga nggak yang tiba-tiba jadi nge-gym pagi apa sore kayak gitu enggak kayak gitu. gitu Tapi emang karena being mindful aja gitu. Begitu gue tahu aduh gue kriuk-kriuk nih berarti gue harus makan gitu. Terus begitu udah selesai ya udah gitu. Jadi biasa aja. Tapi lo kelihatan aneh gak sih menurut orang sekitar lo makan? Ngeliatin makanan, mencium-cium makanan, mengunyah lama gitu. Gue sering banget ditinggal makan karena mereka udah pada selesai dan gue masih mencoba meresapi. Pakai suara-suara gitu gak sih? Banget deh dah gitu ya udah deh. Udah 1 jam udah harus balik kantor. Atau jadi kayak bawa tupperware kemana-mana gitu, soalnya kan nyisa gitu. Sayang. Cuma ya udah lah ya. Thank you for tuning in to Magdalene's Mind. See you next week. Magdalene's Mind, brought to you by 94.7 UFM and Magdalene.co. UFM 94,7.